Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis suatu budaya populer, yaitu menjamurnya budaya Korea Selatan dan makanan Jepang. Indonesia adalah negeri yang kaya, tak hanya sebatas pada sumber daya alamnya saja, tapi juga ragam budaya. Luas wilayah dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Berdasarkan sensus PBS pada 2010, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman ini bersatu dalam kita Bhinneka Tunggal Ika. Lantas, apa saja wujud keragaman budaya yang bangsa ini miliki? Bangsa ini memiliki ciri khas keragaman budaya dari daerah masing-masing, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian tradisional, tarian adat, alat musik, lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas dari daerah masing-masing. Namun, di era saat ini, budaya Nusantara justru mendapat ancaman dari beberapa budaya luar yang ikut masuk bersamaan dengan arus globalisasi. Dengan berkembangnya ilmu teknologi, budaya lain dapat masuk dengan mudah, lalu menjamur dan seolah-olah melebur jadi satu bersamaan dengan lahirnya generasi Z pada masa kini. Seperti halnya kasus budaya populer ini. Coba kalian lihat antara makanan pertama ini dengan makanan yang kedua ini. Pasti kalian lebih suka dan tidak asing dengan makanan yang kedua tadi, bukan? Ada sushi, ramen, udon, bento, katsu, dan lain sebagainya. Tidak susah di Indonesia ini untuk kita bisa menemukan restoran yang menyediakan makanan Jepang, seperti Hoka-Hoka Bento contohnya. Saat masuk ke Indonesia pada tahun 1985, mereka semakin mempopulerkan masakan Jepang ke khalayak. Dan menunya pun sudah bisa diatur dengan selera lidah orang Indonesia. Lalu kenapa sih makanan Jepang bisa sepopuler itu di Indonesia? Bisa jadi karena Jepang adalah saudara tua yang pernah menjajah sekaligus memberikan banyak kesenangan beraneka rupa kepada Indonesia, mulai dari anime, film, hingga makanan. Karena hubungan yang telah berjalan selama puluh tahun inilah kita tak perlu waktu adaptasi yang lama. Kasus yang kedua, coba lihat ini. Dan coba lihat yang ini juga. Tebak, kalian lebih suka melihat bahkan meniru dan berpenampilan seperti yang kedua tadi. Hiburan K-pop pada saat ini telah menduduki puncak karirnya di industri hiburan dunia, mulai dari anak kecil sampai dewasa, bahkan orang tua dan dari beragam kelas masyarakat tahu apa itu K-pop. Mereka melihat budaya K-pop itu seperti sesuatu yang sempurna, mulai dari orang yang putih, tinggi, badan ideal, muka yang tampan dan cantik, lalu pakaian yang fashionable, gaya rambut yang keren, dance yang powerful, dan ritme musiknya yang beragam, mengikuti suasana hati tiap pendengarnya. Hal tersebut yang membuat masyarakat sangat wow dengan budaya K-pop dan harus diikuti atau ditiru oleh masyarakat karena kesempurnaan itu. Banyak kehidupan di beberapa belahan dunia dan berbagai aspek lainnya berkiblat pada budaya K-pop. Seperti halnya iklan komersial di televisi, iklan produk, bahkan online shop. Sekarang banyak menggandeng aktor Korea Selatan yang terkenal. Salah satu hal ini yang dapat membuat SDM Indonesia menjadi langsur dan tidak berkembang. Spesial Ultra Tokopedia dari tanggal 17 sampai akhir bulan, banyak diskon gratis update hadiah spesial buat semua. Bila ulang tahun dari Tokopedia, waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Dengan hal itu, bagaimana kita dapat mempertahankan budaya Indonesia agar tetap eksis
menerima dan menyukai budaya populer yang ada dengan sewajarnya dan tidak berlebihan, serta tetap mempertahankan budaya sendiri dengan teknologi yang ada. Kita dapat menggunakan smartphone untuk menyebarkan keunikan, keragaman, dan kekhasan budaya kita. Bahkan, kita dapat berbagi kelezatan masakan tradisional melalui postingan dengan deskripsi singkat atau video pendek di media sosial kita. Dengan begitu, budaya sendiri tetap eksis dan terjaga di tengah derasnya arus budaya populer ini. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.